Claudio Ranieri usai resmi jadi pelatih AS Roma. Claudio Ranieri mengonfirmasi telah menerima pekerjaan melatih AS Roma lagi. Ini adalah periode ketiga Claudio Ranieri di AS Roma. Masa jabatan sebelumnya di AS Roma dari September 2009 hingga Februari 2011. Kemudian kembali sebagai pejabat sementara dari Maret hingga Juni 2019. Pemilik klub, Dan Friedkin sudah bertemu dengan Claudio Ranieri di London untuk membicarakan kontraknya menukangi Paulo Dybala dan kawan-kawan. Dia akan dikontrak hingga akhir musim ini. Selepas itu, Ranieri akan diberi posisi di Dewan Direksi mulai musim depan. Selepas penunjukannya, Ranieri meyakinkan pendukung AS Roma. Diakui Ranieri, AS Roma sedang berada dalam masa sulit. Itulah sebabnya mereka memanggil saya, jawab Ranieri sambil tersenyum. Ia kemudian menambahkan seruan bagi para pendukung Giallorossi, hari-hari baik menanti di depan. Siap! Pasukan kavaleri datang. Dengan kedatangan Ranieri, AS Roma akan memiliki 4 pelatih berbeda pada tahun 2024. Sebelumnya Jose Mourinho, Daniel De Rossi, dan Ivan Juric. Inter Milan telah putuskan masa depan Arnautovic dan Correa. Inter Milan dikabarkan telah menetapkan keputusan untuk masa depan dua strikernya, Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Menurut La Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa Inter telah memutuskan untuk tidak mempertahankan Arnautovic dan Correa di akhir musim ini setelah kontrak mereka berakhir. Dengan demikian, Nerazzurri akan berusaha mendatangkan 1 atau 2 striker baru ke dalam skuad mereka sebagai gantinya untuk kampanye musim depan. Seperti yang dicatat oleh surat kabar asal Milan tersebut, lini serang Inter jauh dari kata sempurna musim ini. Sementara Marcus Thuram menunjukkan performa yang cukup menjanjikan dan menjadi top skor tim. Lautaro Martinez, yang musim lalu tampil cemerlang, tidak lagi bisa mempertahankan performa luar biasa tersebut. Selain itu, penyerang baru, Mehdi Taremi, yang direkrut dengan harapan besar, belum mampu memberikan kontribusi signifikan. Hingga kini, Taremi baru menorehkan 1 gol dan 3 assist di semua ajang, kemudian, Arnautovic dan Correa berada di urutan paling bawah dalam pilihan pelatih. Meskipun sempat berusaha melepas mereka di bursa transfer musim panas lalu, Inter Milan gagal menemukan peminat yang tepat. Kini, dengan berakhirnya kontrak kedua pemain di akhir musim ini, keputusan untuk melepas mereka tampaknya tidak bisa dihindari. Inter Milan diperkirakan akan melakukan penyegaran di lini serang mereka pada musim panas tahun depan. Dengan kepastian bahwa Arnautovic dan Correa akan meninggalkan klub, Inter diharapkan mendatangkan 1 atau 2 penyerang baru yang mampu memberikan dampak lebih besar dan meningkatkan daya saing tim di berbagai kompetisi. Bagi Interisti, kabar ini tentunya menjadi angin segar, karena Nerazzurri sedang mencari cara untuk mengembalikan performa puncak di lini serang agar lebih produktif. Pelatih Venezia kandidat terkuat kedua bakal dipecat di Liga Italia. Di saat Jay Itzes sedang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatihnya di Venezia, Eusebio Di Francesco, sudah berada di ujung tanduk bakal dipecat. Venezia tengah mengalami kesulitan besar di Liga Italia musim ini. I Lagunari sudah 8 kali mengalami kekalahan dalam 12 pertandingan di Serie A. Baru menang 2 kali, klub yang promosi dari Serie B 2023 hingga 2024 itu terdampar di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 8 poin. Mereka sudah defisit 2 poin dari peringkat 17 yang merupakan posisi terakhir di zona aman. Hasil-hasil buruk yang didapatkan Venezia pastinya berpengaruh pada posisi pelatihnya. Eusebio Di Francesco. Nama Di Francesco bahkan menjadi kandidat terkuat kedua sebagai pelatih berikutnya yang bakal dipecat di Liga Italia. Seperti dikutip dari Calcio Mercato. Sejauh ini Serie A baru melihat 2 pemecatan pelatih dan semuanya terjadi di AS Roma. Setelah memecat Daniel De Rossi pada 18 September lalu, AS Roma baru saja mendepak pelatih penggantinya, Ivan Juric. Dengan kompetisi sudah berjalan 3 bulan, pemecatan pelatih diakini bakal semakin ramai dilakukan oleh klub-klub Liga Italia yang performanya di bawah ekspektasi. Ancaman pemecatan yang dialami Di Francesco adalah berita buruk bagi Jay Itzes. Bek timnas Indonesia ini bisa dibilang merupakan salah satu anak emas Di Francesco. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini selalu menjadi starter dalam 10 penampilannya di Liga Italia. Itzes mengoleksi 878 menit bermain dari 10 penampilan tersebut. Apabila Di Francesco ditendang Venezia, belum tentu Itzes akan tetap menjadi pilihan otomatis di starting 11. Siapapun pelatih baru Venezia mungkin akan mempertimbangkan perombakan di lini belakang. Pasalnya, I Lagunari saat ini sudah kebobolan 21 gol dalam 12 pertandingan. Prediksi Juan Sebastian Veron, Scudetto tidak selalu dimenangkan oleh tim terkuat.
Mantan pemain tim nasional Argentina Juan Sebastian Veron yakin Lazio dapat menantang Inter dan raksasa Serie A lainnya untuk meraih gelar musim ini. Selama wawancara terbarunya dengan Gazzetta dello Sport, mantan gelandang tersebut membahas ambisi Biancocelesti untuk meraih Scudetto. Saya mengikuti perkembangan liga dengan saksama, dan saya melihat bahwa tahun ini ada keseimbangan yang hebat. Banyak tim yang hanya terpaut beberapa poin di puncak klasemen. Di antara mereka, Lazio. Saya tidak melihat alasan mengapa mereka tidak berpikir untuk meraih gelar. Baiklah, tetapi mari kita ingat bahwa yang terkuat tidak selalu menang. Inter, Napoli, AC Milan, Juventus, dan Atalanta mungkin memiliki sesuatu yang lebih dari sudut pandang teknis. Tetapi Lazio ini senang memainkan sepak bolanya, dan saya tidak akan mengabaikan detail itu. Tim Simone Inzaghi memasuki musim baru sebagai favorit yang jelas untuk merebut kembali gelar. Namun kebangkitan Napoli di bawah Antonio Conte telah merusak rencana mereka. Serie A belum pernah sekompetitif ini di titik ini selama beberapa waktu, oleh karena itu Inter sebagai petahanan kemungkinan harus berusaha keras untuk mempertahankan Scudetto. Selain itu, Juventus bawah Thiago Motta sangat sedikit kebobolan, kemudian ada Atalanta, Fiorentina, dan Lazio yang bermain atraktif sekaligus rutin meraup poin penuh. Mereka telah mengumpulkan poin sebanyak Inter, 25. Setelah 12 putaran pembukaan, hanya kalah dari Napoli yang meraih 26 poin. Meskipun tetap menjadi satu-satunya tim Serie A yang tidak terkalahkan, Juventus. AC Milan siapkan langkah antisipasi tangkal minat Real Madrid dan Manchester City pada Rangers. AC Milan telah memulai negosiasi untuk memperpanjang kontrak Tijani Rangers demi memastikan gelandang asal Belanda ini tetap di San Siro, di tengah minat yang datang dari dua klub top Eropa, yakni Manchester City dan Real Madrid. Menurut laporan Alessandro Giacobone di akun X-nya, perpanjangan kontrak Rangers bukan sekadar formalitas. Selain sebagai penghargaan atas kontribusi dan peningkatan performanya, ini juga menjadi strategi Milan untuk melindungi aset pentingnya. Baru-baru ini, 2 kali kunjungan pencari bakat dari Manchester City ke San Siro menjadi sinyal ketertarikan serius. Selain itu, Real Madrid pun terkesan dengan penampilan Rangers dalam laga di Santiago Bernabeu di mana ia berperan besar dalam kreativitas Milan dan bahkan mencetak gol. Saat ini, Rangers menerima gaji bersih sebesar 1,8 juta euro per tahun, namun AC Milan berencana menaikkan jumlah tersebut menjadi sekitar 3,5 juta euro untuk mengimbangi ketertarikan dari klub-klub besar. Kesepakatan diharapkan rampung dalam beberapa bulan ke depan. Jika pembicaraan ini tertunda, kondisi akan semakin sulit, terutama bila Milan gagal meraih tiket Liga Champions musim depan, yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain. Rangers bergabung dengan AC Milan pada musim panas lalu, menolak tawaran dari klub besar seperti Barcelona, Tottenham, dan West Ham. Ini menunjukkan kepercayaannya pada proyek Milan. Hingga kini, pemain berdarah Maluku itu senang dengan perannya yang semakin penting dalam taktik Paulo Fonseca. Dengan negosiasi kontrak yang tengah berjalan, AC Milan berharap mempertahankan salah satu pilar utama di lini tengahnya, sambil melanjutkan perkembangan skuad yang mampu bersaing di level Eropa.